Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Kalau di sesi pertama saya sudah menjelaskan sekilas tentang ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian, maka pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan lebih detail berkaitan tentang dasar-dasar penelitian. Nah, ini kebutuhan dasar peneliti yang bersifat teknis ya. Jadi hal-hal apa yang diperlukan oleh seorang peneliti? Yang pertama adalah kemampuan keilmuan ya. Peneliti mempunyai kemampuan di bidang ilmu tertentu. Jadi seorang peneliti itu harus mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Ya, misalkan bimbingan dan konseling Islam, jadi dia harus menguasai teori-teori berkaitan tentang bimbingan dan konseling Islam tentunya sebelum dia terjun ke lapangan ya. Kemudian ada masalah ya. Peneliti mempunyai permasalahan yang akan diteliti ya. Jadi justru orang itu menghindari masalah, tapi kalau peneliti itu harus mempunyai masalah ya. Tanpa ada masalah ya berarti tidak usah diteliti ya, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya pendukung ya. Ini peneliti mempunyai cukup sumber daya pendukung seperti biaya ya. Jadi ada beberapa sumber daya pendukung yang harus disiapkan sebagai seorang peneliti. Biaya, misalkan harus datang ke suatu tempat tertentu ya, berarti kan membutuhkan biaya. Kemudian juga ada beberapa misalkan transport, kemudian juga untuk biaya ucapan terima kasih ya. Nah, ini berarti juga harus ada biaya. Kemudian tenaga ya. Tenaga, jadi harus datang, kemudian juga harus mengambil data, proses wawancara, kemudian atau menyebar angket, itu kan juga membutuhkan tenaga. Kemudian waktu dan sarana atau fasilitas waktu ya. Berarti kan seorang peneliti kan harus menyempatkan, harus ada waktu luang untuk mengambil data dan sebagainya ya. Untuk menyusun proposal, kemudian ya skripsi, ya itu kan butuh waktu. Datang ke lapangan butuh waktu ya. Kemudian juga sarana, fasilitas ya. Ketika datang ke satu tempat, ke responden tertentu, butuhkan sarana, misalkan motor, kemudian juga hal-hal sarana lainnya ya, ini kan juga yang harus dipersiapkan seorang peneliti. Ini secara teknis seperti itu. Kemudian juga yang harus disiapkan adalah metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitian. Kalau metodologi berarti ilmu metode penelitian ya, beberapa metode penelitian ya. Ingat ya, jadi seperti itu. Peneliti mampu memilih menggunakan metodologi penelitian yang tepat ya. Jadi apa saja yang harus metode apa saja yang harus digunakan dalam penelitian yang dia lakukan. Misalkan jenis dan sumber datanya. Ya, kalau jenis dan sumber data tadi bisa saja kan ada di laboratorium, ada di perpustakaan, kemudian juga ada di lapangan, kemudian sumber datanya seperti apa. Nah, itu kan harus dimiliki oleh seorang peneliti. Kemudian sampling responden ya, itu juga harus tahu bagaimana teknik sampling yang akan digunakan dan sebagainya. Kemudian metode dan alat pengumpulan data. Kalau kualitatif itu menggunakan apa, kuantitatif itu menggunakan apa, jadi harus difahami. Kemudian juga metode analisis data ya. Metode analisis data itu juga harus difahami oleh seorang peneliti. Kalau kualitatif itu menggunakan apa, kuantitatif itu menggunakan apa, itu juga harus difahami oleh seorang peneliti. Dan nanti ini lebih detailnya nanti kita pelajari di teknik pengumpulan data dari masing-masing pendekatan penelitian, ya, baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, selanjutnya ada etika penelitian. Kalau ini bersifat non-teknis ya. Selain didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah, metode ilmiah, pelaksanaan penelitian harus mengikuti etika penelitian. Ya, etika penelitian berkaitan dengan norma-norma. Yang pertama, norma sopan santun. Ya, peneliti memperhatikan konvensi atau kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Ya, jadi misalkan kalau datang ke suatu tempat, lokasi, ya, misalkan di sekolah, nah itu kan dia harus tahu
sopan santun yang ada di sekolahan tersebut ya. Di sana sudah ada etika-etikanya, kebiasaan, norma dan sopan santun yang ditetapkan ya harus diikuti ya. Misalkan sudah dijadwal misalkan jam berapa, tempatnya di mana ya harus kita ikuti karena kita sebagai peneliti harus ya harus tahu diri ya bahwasanya kita datang itu kita membutuhkan data-data yang mereka miliki. Jadi seperti itu. Kemudian norma hukum, bila terjadi pelanggaran maka peneliti akan dikenakan sanksi. Ya, ini juga harus diketahui bagi seorang peneliti. Ya, misalkan mengambil pelanggaran hak cipta misalkan. Nah, itu kan juga harus diperhatikan ya. Kemudian norma moral, peneliti mempunyai etikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian ya. Jadi ketika datang itu ya memang jujur mengambil data memang dari orang tersebut dan memang mencantumkan apa yang ada yang dimiliki oleh peneliti tersebut, tidak mengada-ngada. Nah, itu etika secara norma dan moral. Nah, kemudian juga contoh pelanggaran etika penelitian ini pengubahan data informasi atau manipulasi data ya. Data diambil tidak sebagaimana yang diberikan ya. Ada manipulasi data. Nah, ini juga tidak boleh ya. Kemudian penyalahgunaan data informasi ya, digunakan data-data tersebut untuk kepentingan pribadi misalkan atau untuk hanya satu tertentu aja atau hanya yang dibutuhkan yang justru yang berpihak kepada satu satu orang tertentu aja, ini juga tidak boleh. Kemudian juga pengakuan dan penggunaan data informasi tanpa izin ya, mengambil data tanpa izin, nah itu juga tidak boleh ya. Kemudian publikasi hasil penelitian penugasan tanpa izin ya. Publikasi hasil penelitian penugasan tanpa izin ya. Jadi mengambil data tapi belum diizinkan, tapi kemudian maksa ngambil data, nah ini juga tidak boleh ya. Kemudian tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan, ini juga tidak boleh ya. Jadi yang seharusnya ada hal-hal yang memang bersifat privat ya, tidak boleh dipublish, nah, itu juga harus diikuti ya. Harus menjadi rahasia dan mungkin hanya menggunakan inisial, nah itu juga bisa ya. Kemudian tidak menghormati responden. Jadi terlalu berlebihan kepada responden ya, tidak hormat. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian juga menjiplak hasil penelitian orang lain tanpa izin atau plagiat. Nah, ini jadi mengambil hasil penelitian orang lain tanpa izin. Makanya akan lebih baik apabila penelitian itu kalaupun jenengan menulis bukan milik jenengan ya mohon untuk dicantumkan footnote-nya ya atau referensinya. Kemudian tidak menyusun laporan hasil penelitian. Setelah penelitian dilakukan juga tidak ada laporan hasil penelitian. Nah, ini juga melanggar etika penelitian. Nah, kemudian kriteria seorang peneliti ini yang harus dimiliki oleh seorang peneliti yaitu yang pertama adalah kompeten ya, menguasai dan mampu melakukan penelitian. Ya, ini harus dimiliki oleh seorang peneliti. Kemudian bidang ilmu sesuai dengan bidang penelitian ya. Misalkan ngambilnya bimbingan konseling Islam, ya harusnya ilmu yang menjadi bidang kesesuaiannya ya bimbingan konseling Islam, bukan kemudian ekonomi ataupun misalkan syariah. Nah, itu juga tidak sesuai. Kemudian harus objektif ya, tidak mencampur adukan pendapat sendiri dengan kenyataan. Nah, ini seorang peneliti juga harus objektif. Kalau memang A ya A, B ya B, ya harus objektif ya. Kemudian juga jujur, tidak memaksakan unsur subjektivitas ke dalam fakta ya. Jadi memang jujur, kalau tadi objektif ini harus jujur ya, melaporkan yang yang semestinya, tidak berat sebelah misalkan seperti itu. Atau misalkan wah ini nanti penelitian di satu madrasah, kemudian ternyata madrasah tersebut ternyata menganggap bahwasanya BK itu kurang kurang dihargai, ya harus dilaporkan seperti itu apa adanya. Nah, ini nanti takut kalau tidak ada karena hal-hal tertentu kemudian bersifat subjektif bahwasanya menganggap bahwasanya bimbingan konseling sudah dilakukan dengan baik ya. Nah, itu kan berarti tidak jujur ya. Kemudian harus faktual, bekerja berdasarkan fakta. Nah, ini jadi harus berdasarkan fakta ya, tidak opini, bersifat opini. Misalkan
bahwasanya di suatu madrasah itu ada yang menganggap bahwa bimbingan konseling sangat diperlukan. Nah, itu ya harus diperlukan itu seperti apa ya, faktanya adanya apa, dalam bentuk apa, itu harus muncul ya, bukan bersifat opini menurut saya. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian terbuka, bersedia menerima masukan dari orang lain ya. Seorang peneliti harus menerima masukan dari orang lain, misalkan ada beberapa hal yang menjadi kekurangan, nah itu harus dihargai, harus justru itu menjadi memperkuat hasil penelitian. Kemudian juga bersedia bersedia diuji kebenaran hasil penelitiannya oleh orang lain. Wah, ini kok penelitian ini baik sekali, saya ingin menguji lagi ya, boleh seperti itu, bisa diuji lagi dan seperti itu. Seperti misalkan, saya menemukan obat COVID misalkan. Nah, peneliti lain mungkin saja tertarik, saya juga akan coba, bener nggak kira-kira. Nah, itu jadi siap diuji hasil penelitiannya. Untuk pertemuan kita kali ini, kemudian ini ada satu statement ya, bahwasanya tidak semua orang bisa melakukan penelitian. Nah, ini kira-kira mengapa? Nah, mohon dicatat ini nanti ya. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini. Jadi kita tadi sudah mempelajari beberapa hal berkaitan dasar penelitian. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.